menurut saya putusan MK ini bukan akhir, Ya. tapi justru awal. Dan juga masih banyak PR harus kerjakan lagi. PR-nya banyak banget, termasuk menjaga jangan sampai begitu undang-undang pemilunya diubah, dibuatkan mekanisme baru yang akhirnya juga akan buruk bagi demokrasi kita. Itu juga PR kita nih masyarakat. Nah, penjabaran sipil. mekanismenya ini nanti yang harus dikawal juga. Persis. Jangan lupa lagi-lagi referensinya ke Agustus 2024. Mereka 8 jam bisa bikin perubahan undang-undang pilkada ya kan. Jadi itu bisa saja terjadi lagi. Walaupun saya harus kasih catatan kaki, MK itu di pertimbangan hukumnya sudah mengantisipasi. Saya lupa kalau nggak salah halaman 275 atau 276 gitu dalam putusan. Apa itu? Isinya MK bilang, oke, pembuat undang-undang boleh melakukan, mereka pakai istilah constitutional engineering, itu istilah akademik ya. Artinya sebenarnya artinya adalah membuat kerangka hukum yang lebih konkret di undang-undang, tapi mereka kasih 5 pagar. Pagarnya adalah ada soal prosesnya harus partisipatif secara bermakna. Dan semua orang yang punya kepedulian terhadap pemilu harus ikut. Jadi ya itu ya, jaga pemilu harus ikut, segala macam semua harus ikut. Kemudian tidak boleh lagi ada pembatasan yang berdasarkan prosentase. Jadi MK udah mengantisipasi. Jadi bukan berarti misalnya undang-undang pemilu terus keluar lagi, kalau gitu kita turunin aja deh jadi 7% misalnya, nggak boleh. Jadi 0 sama sekali? Harus 0%. Jadi tafsir saya adalah kalaupun ada pembatasan, pembatasannya harus administratif saja. Tidak boleh secara substantif lagi. Toh kalau syarat dari dulu udah ada kan, syarat umur makanya diributkan, syarat pendidikan itu udah ada. Terus juga semua partai yang bisa ikut pemilu harus mencalonkan. Itu juga ada dibuatkan seperti itu. Jadi ada 5 poin itu yang 2 lainnya ada beberapa hal yang detail ya, tapi yang paling penting 3 itu menurut saya. Nah, terus ada lagi satu wacana bahwasanya kalau memang suatu saat presiden dipilih oleh MPR saja gimana? Wah, jangan sampai. Tanpa coblos langsung. Jangan sampai kalau itu. Sampai. Karena artinya kita mundur ke orde Kembali baru. ke lama lagi. Iya, dan bukan cuma takut mundur ya, tapi memang secara substansi kedaulatan rakyat akan benar-benar akan benar-benar dihapus bahkan kalau MPR yang milih. Jangan lupa MPR itu kan elit politik aja. Dan politik uang juga bisa jauh lebih mudah di MPR. Sehingga nanti si calon presiden wakil presiden hanya akan melayani MPR. Mereka nggak peduli melayani rakyat, nggak ada di kamus mereka, karena mereka harus entertain si MPR aja kan. Karena kalau yang milih MPR. Nah, yang sekarang terjadi kan juga dipilih langsung itu juga masih banyak orang mensinyalir kurang efektif karena apa? Bisa ada serangan fajar, yang masyarakat kita mungkin masih perlu diberikan pendidikan yang lebih tinggi atau paham tentang pemilu ini bagaimana. Betul, betul. Nah, itu kira-kira ada upaya bagaimana supaya bisa lebih rakyat itu betul-betul ini benar, ini saya pinginnya bukan karena ada serangan fajar. Kira-kira ada antisipasi ke sana nggak? Jadi memang 2 sisi ya, di satu sisi penegakan hukumnya, 3 malah sorry. Di satu sisi penegakan hukumnya harus diperkuat yang tadi kita bahas itu ya. Sebenarnya kan serangan fajar itu sama sekali nggak boleh. Cuma karena kemarin itu bahkan kalau ada laporan-laporan soal itu tergantung siapa yang melakukan, Bawaslu-nya kecenderungannya udah diemin aja, tutup mata aja gitu ya. Itu sering sekali terjadi. Kita juga bisa lihat dengan terang di Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi penegakan hukum harus diperbaiki. Terus yang kedua, partai politiknya nih juga kita harus dorong betul. Kita ini maksudnya masyarakat sipil ya. Kita dorong betul untuk berubah pola cara mereka berpolitik supaya jadi kan ibaratnya kita selalu bicara supply demand. Kalau supply-nya nggak ada, supply-nya siapa? Partai politik. Maka harusnya ini nggak terjadi kan. Jadi dari sisi supply kita potong juga. Nah yang terakhir dari sisi demandnya siapa? Warga sendiri yang udah keenakan. Sekarang kan banyak tuh, saya ketemu warga terutama di tempat-tempat yang bukan kelas menengah pasti ya, mereka malah nunggu. Iya, dan memang itu yang menjadi harapan mereka. Betul, bahkan saya diceritain salah satu calon legislatif waktu itu, ada yang pakai spanduk, minta, maksudnya Anda berani bayar kami berapa betul, gitu. Itu sakit pas sebenarnya. Lagi kampanye itu ada tulisan ada itu yang minta-mintanya terus terang gitu ya.
Nah, jadi dari segi warganya memang kita harus bikin pendidikan politik. Kita tuh KPU Bawaslu, KPU pasti pendidikan politik itu penting. Partai politik itu salah satu fungsi utama partai politik sebenarnya pendidikan politik. Tapi kita inilah, saya punya harapan misalnya bahkan podcast seperti ini ya, bikin orang makin melek. Ini harus kita berantas sama-sama. Dan pelan-pelan lah. Ini memang nggak akan terjadi setahun 2 tahun ya. Tapi pelan-pelan kita mesti bikin pendidikan politik semacam itu. Dan memang masalahnya adalah keterbatasan podcast ini ataupun berita-berita itu sampai kepada masyarakat-masyarakat di pelosok. Makanya harus ada ini. Nggak sempat nonton, nggak sempat baca berita. Itu jadi, juga yang menjadi masalah. Jadi sebenarnya ini sangat benar. Makanya beberapa organisasi non pemerintahan itu sebenarnya bikin tuh pendidikan politik di kampung-kampung, bikin diskusi. Memang kan kita nih, berapa kita sekarang 270 juta ya orang ya. Pasti berat sekali ya, tapi... apalagi memang bukan hanya jumlahnya, tapi letak geografis kita ini memang sulit untuk dijangkau misalnya. Persis, nah jadi, tapi memang beberapa organisasi non-pemerintahan itu melakukan yang pertemuan-pertemuan offline itu untuk melakukan pendidikan politik. Ya ini perlu kita perbanyak lah. Masih ada waktu, mumpung masih ada waktu gitu ya, nggak mepet kayak kemarin Agustus 2024, sekarang masih 3 tahun, mudah-mudahan juga yang nonton podcast ini jadi terinspirasi bikin lagi pendidikan politik, diskusi kecil-kecil aja nggak ada masalah. Lama-lama kan berkembang terus ya. Harus kayak demokrasi kan kayak MLM gitu ya. Jadi cepet ya, jadi yang orang yang memberikan edukasinya menjadi banyak juga. Benar, kalau setuju dari 10 orang yang nonton, masing-masing bikin lagi 10 orang, masing-masing bikin lagi 10 orang, itu aja udah lumayan gitu. Untuk membangun demokrasi memang nggak sebentar. Nah tadi itu kan tentang penghapusan ambang batas tadi itu, yang selain tadi juga seorang presiden yang terpilih tadi, calon yang akan terpilih, dia akan harus merangkul semua kekuatan politik, artinya partai-partai ya. Nah ini kalau seandainya dia terpilih tapi dia nggak sanggup untuk merangkul itu, pasti posisinya kan jadi lemah. Apapun kebijakan yang dilakukan, anggaran tidak setuju atau itu kan repot, itu kayak gimana ya? Nah, itu dia, itu nggak terhindarkan. Sebenarnya contoh paling bisa kita mudah untuk baca itu di Amerika Serikat. 2013 dulu Obama itu bahkan sempat selama beberapa bulan nggak ada uang loh itu. Nggak ada budget. Nggak ada budget. Karena ya Demokrat, Obama dari Demokrat yang menguasai pemerintahan, tapi legislatif dikuasai Republikan kan. Jadi mereka yang saya lawan kamu dengan tidak menyetujui budget gitu. Sampai udah ada ancaman, ini besok udah ada buat uang bayar gaji nggak ada lagi nih. Iya, dan waktu itu kebetulan saya waktu itu lagi fellowship di Harvard ya. Jadi mau jalan-jalan tuh beberapa taman nasional tutup. Saya kan bingung, kok tutup nggak ada budget. Makanya. Saya, gila Amerika loh ini gitu kan. Jadi itu contoh konkret. Padahal itu pun bukan multi partai kayak kita kan, tapi bisa terjadi. Jadi memang ini tak terhindarkan sih. Tapi takutnya itu yang menjadi bargaining politik oleh partai-partai politik itu untuk menekan presiden. Pasti ujung-ujungnya kan sama kena juga ke sana. Iya, itu jeleknya sistem presidensial seperti itu. Tapi itulah konsekuensi yang kita harus hadapi sementara kita belum mau beranjak dari sistem presidensial. Kalau di sistem parlementer atau semi parlementer kayak di Prancis, semi presidensial di Prancis, itu sebenarnya karena ada juga kekuatan Perdana Menteri, itu sebenarnya bisa dipecah hal seperti itu. Tapi kalau presidensial itu, presidennya mutlak, nggak bisa dijatuhkan kan selama masa pemerintahan. Jadi itu sangat mungkin terjadi, nggak bisa dihindari sama sekali menurut saya. Di Amerika aja bisa terjadi yang 2 partai. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membongkar cara berpolitiknya si partai-partai politik. Paling mencegahnya di situ aja. Tapi kan itu sulit ya. Sangat karena sulit, semua pasti. partai politik kan nanti ada biayanya yang harus mereka cari lah. Artinya kan kalau dia misalnya nggak bisa nekan presiden, ataupun dia minimal bargain, saya harus punya orang masuk menteri atau ini jadi ini kan, itu kan jadi presidennya yang pusing juga nanti. Iya, ini pasti akan sangat-sangat sulit. Jadi memang kalau kita diskusi soal politik dan tata negara, kita akan sampai di titik-titik di mana kita bisa dengan mudah akan frustasi. Atau udahlah ini nggak akan terjadi. Tapi buat saya begitulah demokrasi. Kalau kita udah punya pegangan, kita setujunya demokrasinya presidensial, kita mau kayak gini, kita konsisten aja dulu. Jangan kita mentok terus ya udah deh kalau gitu balik lagi aja pemilihan oleh MPR. Akhirnya kita kayak
poco-poco, maju mundur. Akhirnya malah. Tapi bukannya nanti akan dinilai mana sebenarnya yang lebih efektif, yang lebih tepat, yang lebih benar, itu mungkin nanti terjadi penyesuaian gitu loh. Iya, jadi banyak sekali di level teknis memang yang akan harus kita perhatikan, kita harus perbaiki, kita harus dorong pelan-pelan gitu. Memang nggak instan gitu ya, tapi makanya tekanan saya selalu buat orang-orang yang masih begitu skeptis itu bagus banget. Kita harus selalu skeptis dalam demokrasi, tapi jangan frustasi karena putusan MK ini seperti benar-benar awalnya aja. Dia cuma buka ruang ibaratnya. MK tuh cuma buka ruang. Nah nanti kita nih yang harus jagain ngisinya kayak apa. Ya, makanya teknis pelaksanaannya ini yang sulit kan. Betul. Nanti kan ada sisipan-sisipan lagi orang yang punya kepentingan. Pasti. Memang putusannya ini, tapi isinya nanti menjalankan sesuai dengan keinginan partai-partai dan lain sebagainya. Itu kan juga masih, itu yang sulit dijaga. Pasti sulit. Apalagi undang-undang yang buat kan partai politik di DPR. Makanya. Jadi untungnya MK ngasih batasan di situ. Harus partisipatif secara bermakna. Artinya bermakna itu kan ada hak untuk didengar. Saya misalnya punya hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan jawaban atas pertimbangan saya itu. Dan unsur keempatnya, semua pihak harus diikutkan. Bukan hanya akademisi, tapi organisasi non-pemerintahan, partai politik kecil, semua pihak tuh harus, kalau mereka mau berpartisipasi tidak boleh dihalangi. Paling jaganya di situ. Ya, cuman sulitnya yang menentukan tetap kan itu aja. Iya.